Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam kondisi baik dan dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum memulai doa keluarga kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah doa keluarga kita pada hari ini, kita mau dengan penuh rasa syukur menaikkan pujian dari KJ 383, ayatnya yang pertama dan kedua, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur kami atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami, baik hari ini dan kemarin dan selama-lamanya. Tuhan, kami tahu Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau tidak pernah berubah Tuhan, tapi mungkin kadang-kali kami suka melupakannya. Kami berdoa Tuhan agar Engkau selalu memimpin kami dalam langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menerangi jalan kami. Sekarang kami akan menaikkan doa kami dan juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin kami dan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima Tuhan dan merenungi firman-Mu yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Merdeka, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Galatia
pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti setelah itu Bapak Ibu membaca sendiri ya, ayat kedua sampai yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema kita pada hari ini adalah merdeka yang sesungguhnya. 3 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Selasa 17 Agustus itu yang ke-76. Kemerdekaan yang boleh kita syukuri karena kita sudah bebas dari penjajahan. Dan kita juga mengingat semua jasa dari para pendahulu kita yang sudah berjuang, para pahlawan kita. Mereka bukan saja menyerahkan seluruh harta, tapi juga sampai kepada jiwa dan raga mereka. Satu sisi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita satu kebebasan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Presiden Amerika Serikat yang ke-32, Franklin Delano Roosevelt, dia menjadi presiden dari tahun 1933 sampai 1945. Pada satu kali, yaitu 6 Januari 1941, beliau berpidato di depan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pidatonya ini judulnya adalah For Freedoms. Jadi ada satu yang ingin disampaikan beliau kepada seluruh rakyat Amerika pada waktu itu. Intinya dia berkata ada 4 kebebasan yang harus dimiliki orang-orang yang mau merdeka. Yang pertama adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan. Dan yang keempat, yang terakhir, kebebasan dari ketakutan. Inilah bagian dari pidato, dan ini memang sangat luar biasa pada waktu itu Bapak Ibu. Karena kemudian ide dari pidato ini menjadi satu prinsip dasar yang berkembang menjadi piagam Atlantik yang dinyatakan oleh Winston Churchill dan Franklin Delano Roosevelt pada Agustus 1941. Kemudian juga menjadi ide dari deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942 dan juga deklarasi universal hak asasi manusia yang diadopsi oleh PBB tahun 48. Jadi ada 4 kebebasan yang sangat dibutuhkan untuk sebuah kemerdekaan. Tetapi Bapak Ibu, ada kebebasan yang kelima yang sangat penting bagi kita manusia, yaitu kebebasan dari dosa dan akibatnya. Ya, kebebasan dari dosa dan hukuman yang bisa kita terima. Dan inilah satu kebebasan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15, dan di ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Kristus sudah memerdekakan kita dari apa? Dari kuasa dosa dan juga maut. Nah, ini satu hal yang sangat indah buat kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di awal, sungguh indah kabar mulia. Yesus menghapus dosa. Dia membebaskan kita. Dan inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya bukan saja dari 4 kebebasan tadi, tapi adalah kebebasan yang kelima, yaitu kebebasan dari kuasa dosa. Dan ini sudah diberikan Kristus ketika dia menyelamatkan kita. Dia menderita bagi kita, menanggung dosa kita, dan mati di kayu salib. Ini merupakan satu sukacita yang besar. Oleh sebab itu kita hidup, walaupun masih banyak tantangan pada saat ini, kita tetap boleh bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah diberi kebebasan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi meneruskan, bukan saja selesai dari situ, Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya adalah ketika Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, sudah memberikan kemerdekaan kepada kita, maka kita harus hidup sebagai orang merdeka. Ada 3 poin yang saya perhatikan atau yang saya ingin kita jadikan bahan renungan pada hari ini. Yang pertama adalah
Kebebasan itu selalu berhubungan dengan tanggung jawab. Seperti yang terjadi pada koin uang logam ini, ada dua sisi dan itu tidak boleh tidak ada. Jadi ini saling bersebelahan. Jadi kebebasan berkaitan selalu dengan tanggung jawab. Ya, dua sisi mata uang. Kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Tadi ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu baca ayat kedua dan sampai yang keenam, bahkan juga di ayat yang ke-13 dikatakan, kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi menjadi hamba dosa. Jadi kebebasan selalu berhubungan dengan tanggung jawab. Batas dari kemerdekaan adalah tanggung jawab. Jadi boleh mau bebas, tapi ada tanggung jawabnya. Jadi kita bertanggung jawab untuk tidak kembali kepada dosa itu. Tidak lagi kita hidup di bawah hukum dosa. Di sini dikatakan tentang hukum sunat dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, hidup sebagai orang merdeka, selalu melakukan kebebasan yang dihubungkan dengan tindakan kasih. Ayat 13 sampai 14 dari Galatia 5 ayat yang kita baca di rumah. Itu ayat 13 sampai 14 berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kebebasan kita, baiklah kita melakukannya atas tindakan kasih. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu lihat ya, ada uang ini, uang kertas. Kalau tadi uang logam, ini uang kertas, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan uang ini? Kalau saya memiliki uang ini, yang pertama, saya di dalam kebebasan saya, di dalam kemerdekaan saya bisa remuk-remuk, saya bisa sobek, saya bisa buang, bahkan saya mau buat apa pun terserah gitu ya. Itu di dalam kebebasan kita. Yang kedua, saya karena mungkin saya hobinya makan, saya bisa beli bakmi. Ya, yang kedua, saya dengan uang ini saya bisa beli bakmi. Mungkin baksonya plus pangsit juga bisa, cukup nggak tahu. Tapi saya bisa lakukan itu untuk kepentingan saya sendiri. Di dalam kebebasan saya boleh lakukan untuk diri saya sendiri. Tetapi yang ketiga, saya bisa lakukan uang ini saya bagi atau berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ada banyak mereka yang menderita akibat pandemi dan juga resesi pada saat ini. Ketika kita mau berbagi dengan mereka, maka uang ini menjadi punya nilai yang lebih tinggi lagi. Inilah yang disebut dengan kemerdekaan, yaitu kita berlakukan kebebasan kita dikaitkan selalu dengan tindakan kasih. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, di gereja maupun di luar gereja, di lingkungan kita bisa lakukan banyak hal. Itu sudah dilakukan oleh banyak orang, kenapa kita tidak lakukan? Kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, di dalam kebebasan kita lakukan tindakan-tindakan kasih. Yang ketiga, yang terakhir, kita bisa hidup sebagai orang merdeka dengan terus bersandar kepada lengan yang kekal, yakni Tuhan Yesus sendiri. Setelah ini kita akan nyanyi dari NKB 129, indah mulia bahagia penuh, bersandar pada lengan yang kekal, di mana kita tidak, di dalam kebebasan kita tidak bergantung pada diri kita sendiri, tapi kita bergantung terus kepada Tuhan Yesus, bersandar pada Tuhan Yesus, lengan yang kekal yang selalu ada buat kita. Dan inilah cara kita menghidupi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita boleh mengisi kemerdekaan kita yang ke-76 dengan terus meyakini bahwa kita ditempatkan Tuhan di negeri ini, di Indonesia ini, dengan satu tujuan, yaitu kita bisa menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan. Sampai saat ini kami boleh dalam lindungan dan kasih pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk gereja GKI Delima yang berusia 37 tahun. Kami bersyukur Tuhan memelihara dan memberkati kami sebagai umat Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami juga mau bersyukur untuk negara kami, bangsa Indonesia, yang boleh berusia 76 tahun pada bulan Agustus tanggal 17. Kiranya Bapa terus memberkati bangsa negara kami ya Bapa, bangsa Indonesia, agar menjadi negara yang beriman, negara yang kuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa negara tercinta ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk penanganan pandemi dan juga resesi ekonomi yang sekarang terus diusahakan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Bapa, dengarkanlah rintihan, ratapan umat Tuhan di mana situasi begitu mencekam dan memprihatinkan. Pandemi menjadikan banyak korban, bahkan banyak kehilangan anggota keluarga. Di mana-mana tempat begitu mencekam ya Bapa. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kondisi ekonomi semakin sulit. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan, aktivis pelayanan serta seluruh umat dan simpatisan GKI Delima, agar terus bekerja sama dan terus berharap pada pimpinan dan karya Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami berjemaat. Bapa, begitu banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, begitu banyak orang yang kehilangan pencaharian sehingga ekonomi mereka menjadi sulit. Untuk itu Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. Jemaat yang terkasih, kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita dan juga sudah mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dapatkan dan kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Kita sudah senantiasa diingatkan agar selalu bersandar pada Tuhan dan mengikuti jalannya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah sekali lagi kita naikkan pujian dari NKB 129, baitnya yang pertama dan kedua, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan dengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan dengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan